Sallu alaihi al-mulki salami alal ayyam syi'arul majdi billatina Sodatina ad-dinu lana Mewafatihi as-subhu bada min ta'atihi wal-laylu daja mewafatihi Allah 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 Subhu bada min ta'atihi wal-laylu najmi wa faratihi as-subhu bada min ta'atihi wal-laylu najmi wa faratihi Allah 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 بشريعته فذو الكرام مولى النعم هدي الأمم بشريعته أزكى النسب أعلى الحسب كل الأراضي في حكمته Allah 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 ya Allah 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 ya Allah as-subhu bada al-ati wal-laylu raja mewafatihi as-subhu bada min ta'atihi wal-laylu raja mewafatihi Allah Allah Allah
Rabbi khalaqtaha min nur fi ihtiram nadahu fil ya mukhtar atal amin Rabbi khalaq fi ihtiram nadahu fil ya mukhtar antal amin antal habib lamma irtaqat baital ma'mur salla imam lamma irtaqat baital ma'mur salla imam wa qaddana min rabbi bahil jalil al-bahil jalil Rabbi khalaq min nur fi ihtiram nadahu fil ya mukhtar atal amin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada tim Hadrah Pesantren Az-Zikra Gunung Sindur. Mudah-mudahan selawat dan salam yang kita sampaikan berbuah syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, beranjak ke acara berikutnya. Mari sama-sama kita simak apa yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Yang penyampaian pertama insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Arif Budiawan SPD. Yang kedua akan disampaikan oleh Al-Ustadz Saiful Hidayat SAG. Lalu ada penyampaian dari Al-Ustadz Al-Haj Komaruz Zaman Hasibuan LCMA. Lalu selanjutnya ada dari Ustadz Silahuddin, Ustadz Amar dan Ustadz Khairul Umar, dan dilanjutkan oleh Al-Ustadz Isra Muafiq SPD. Kami aturkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz kita, Wakil Mudir Bidang Kurikulum Al-Ustadz Isra Muafiq, yang telah datang di tengah-tengah kita. Baik, mari kita sama-sama menyimak apa yang akan dipaparkan oleh para asatidz kita dengan khidmat. Yang bawa catatan dicatat, yang penting-penting, yang sangat berharga yang akan disampaikan. Ini banyak sharing karena rata-rata dan pengalaman-pengalaman kita banyak di pesantren. Ya, kita mau bagi ilmu, bagi pengalaman, sharing tentang pesantren. Kita semua sama-sama santri. Walaupun sudah jadi kiai, sudah jadi ulama, tetap juga santri. Makanya yang ada itu hari santri, bukan hari guru atau hari ulama, hari apa segala macam, nggak ada. Karena ulama pasti juga pernah santri, tapi santri belum tentu bisa jadi ulama.
Ya paham? Jadi dipukul rata santri, hari santri. Nah, insyaallah mari kita sama-sama simak. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Arif Budi kami persilahkan. Sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar lebih semangat, karena ini adalah hari kita. Hari apa? Hari santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustaz Komaruzzaman LCMA sebagai wadir pesantren Az-Zikra Gunung Sindur. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustaz Isra Muafiq selaku wakil kurikulum. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustaz Saiful Hidayat sebagai wakil mudir dari bagian pengasuhan di Gunung Sindur, dan seluruh asatid dan asatidah yang semoga dimuliakan oleh Allah, dan tidak lupa kepada seluruh santri-santri Az-Zikra yang ikhlas di Az-Zikra, yang selalu taat di Az-Zikra, yang selalu tiap hari berada di Az-Zikra, siang malam berada di Az-Zikra, menuntut ilmu di Az-Zikra. Semoga selalu dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Di sini Ustaz akan menyampaikan sedikit mengenai sejarah singkat dari Hari Santri Nasional atau HSN. Apa? HSN, Hari Santri Nasional. Kurang lebih Ustaz akan memaparkan 10 menit karena secara singkat saja. Awal dari diresmikannya Hari Santri Nasional adalah ketika waktu itu Pak Presiden Joko Widodo, presiden kita yang sekarang ini, berjanji dalam kampanyenya bahwasanya ketika nanti beliau akan menjadi presiden, maka usulan-usulan salah satu yang ada di bagian dari Nahdlatul Ulama, karena memang Nahdlatul Ulama adalah organisasi besar. Oleh karena itu dalam kampanyenya mengambil banyak hati terhadap Nahdlatul Ulama, organisasi kemasyarakatan. Salah satu poin yang diajukan oleh Nahdlatul Ulama adalah Hari Santri, namun belum ditentukan untuk tanggalnya. Nah, dari situ setelah ada kegiatan ulang tahun Ansor atau Pemuda NU Nahdlatul Ulama yang ada di Istiqlal pada waktu itu, para pejabat dan presiden datang. Kemudian Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya bahwasanya karena memang beliau sudah diresmikan dan sudah dilantik menjadi presiden, beliau menyampaikan akan meresmikan Hari Santri Nasional. Alhamdulillah. Walaupun memang kita tahu bahwasanya kita sebagai umat Indonesia ini ada sebagian yang mungkin tidak suka terhadap presiden, ada yang suka terhadap presiden, itu hal yang wajar. Namun dari sisi ini Ustadz ingin menyampaikan ada sisi positif yang diberikan oleh Pak Jokowi tentunya. Bukan Ustadz menyampaikan ya, bukan ini. Tapi presiden siapapun itu tentunya adalah ayah dari negara kita yang tercinta ini adalah Indonesia. Nah, Pak Jokowi menyampaikan bahwasanya akan dijadikan hari resminya adalah 1 Muharram. Setelah itu selesai dalam berpidato, Pak Jokowi menyampaikannya. Setelah itu Pak Akil Sirot, Kiai Haji Akil Sirot menyampaikan bahwasanya hari itu tidak cocok atau tidak bisa digunakan untuk hari
santri nasional. Oleh sebab apa? Oleh sebab 1 Muharram itu bukan hanya sebagai hari raya untuk santri saja, namun juga untuk seluruh umat Islam seluruh dunia. Maka dari situ Pak Jokowi mengutus Menteri Agama pada waktu itu adalah Pak Lukmanul Hakim, Menteri Agamanya. Kemudian beliau untuk merapatkan hal tersebut dan musyawarahkan tersebut di Hotel Salak Bogor. Ada yang pernah menginap ke sana? Kalau udah ada yang pernah, Ustadz minta diantarkan maksudnya. Nah, dari situ berkumpullah para ulama dan perwakilan dari organisasi masyarakat, baik dari Perti, NU, Muhammadiyah, IKADAI, kemudian dan lain sebagainya. Ada 12 ormas yang datang ke situ dan ada Habib Habaib, kemudian menandatangani bahwasanya yang diresmikannya dan disepakatin adalah 22 Oktober. Nah, jadi 22 Oktober ini dijadikan hari santri. Disebabkan oleh apa? Disebabkan sejarahnya adalah pada waktu itu alasannya adalah ketika itu pas waktu, Ustadz bercerita sedikit ya tentang sejarah ya, sejarahnya. Kenapa jadi hari santri? Jadi pada waktu itu setelah Indonesia merdeka pada tanggal berapa? Indonesia tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Itu ada Ustadz pernah sampaikan di kelas bahwasanya ada negara yang tidak bertanda tangan dengan kota, artinya negara yang tidak menyetujui adanya kemerdekaan adalah negara Belanda. Dan negara Belanda memang benar-benar pengen tetap mengadakan penjajahan kolonialismenya. Maka dari situ Inggris, karena memang Inggris lah atau Britania Raya yang merdeka, yang menang pada waktu itu menjadi pada waktu penjajahan Perang Dunia Kedua, maka Inggris lah yang mengambil alih dalam mengambil kekuasaan di Indonesia pada bulan November itu. Datang ke Indonesia dengan utusan kurang lebih ribuan yang disebut dengan tentara Nika. Nederland, kemudian Indian Civil Administration. Jadi apa tadi? Nika. N-nya adalah Nederland, kemudian I-nya adalah Indian, kemudian C-nya adalah Civil, yang A-nya adalah Administration. Dari situ sebenarnya tujuannya adalah dua. Tujuannya yang pertama adalah untuk meneruskan kolonialisme Belanda. Yang kedua adalah untuk membebaskan tawanan Belanda yang ditawan oleh Jepang. Nah, dari situ maka karena memang ada rasa masih ada penjajahan, kemudian oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Siapa Kiai Hasyim Asy'ari? Pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau meresolusikan untuk resolusi jihad, yaitu jihad melawan penjajah adalah hukumnya fardu ain. Apa artinya fardu ain? Wajib bagi setiap individu. Maka dari situlah para kiai-kiai dan ulama dan para pemuda Islam dan para pemuda-pemuda yang lain berperang melawan Nika di Surabaya. Setelah waktu itu puncaknya pada tanggal 10 November 1945. Maka kita peringati 10 November 1945 adalah Hari Pahlawan Nasional. Nah, ceritanya di mana? Ceritanya di situ pada waktu peperangan adalah ketika pada tanggal 19 November di situ ada seorang santri yang mengikuti dari Tebu Ireng di Jombang, dari Jombang Tebu Ireng, santri yang bernama Harun meletakkan bom di bawah, bom nuklir ya, diletakkan di bawah mobilnya, kendaraannya Jenderal Brigjen Malabi. Jadi tentara Nika itu dipimpin oleh Jenderal Brigjen Malabi. Dari situ
karena memang santri ya. Lucunya itu tadi, sebenarnya bisa juga santri tersebut gak harus meninggal. Santri Harun tersebut gak seharusnya bisa meninggal. Tapi karena memang santri, lagi-lagi santri, lucunya santri, karena bukan dari jurusan teknik nuklir ya. Jadi nggak tahu kapan meledaknya, jamnya berapa, detikanya berapa, sehingga dicek lagi setelah ditaruh, karena bom tersebut sebenarnya sudah dibuka, artinya sudah hidup, tapi dia ingin meyakinkan kembali karena santri itu tadi ya, artinya penasarannya sangat, kok nggak meledak-meledak gitu, tunggu-tunggu, akhirnya dicek lagi, setelah dicek ternyata malah meledak, boom. Akhirnya si Harun inilah juga ikut dalam mati syahid. Nah, dari sinilah kita bisa lihat bahwasanya santri dan para ulama sangat-sangat mencintai Indonesia. Tiada lain, bahwasanya kemarin itu di dalam rapatnya itu Bapak Gatot Nurmantio, karena di situ beliau tuh yang menjabat sebagai jenderalnya, beliau bernyatakan bahwasanya Indonesia ini merdeka bukan karena TNI atau Polri, tapi Indonesia merdeka karena nenek moyang kita adalah para ulama dan para santri. Siapa dia? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu beliau itu adalah santri tulen. Santri tulen, beliau itu mondok dan menulis kitab Fathul Qorib atau syarahnya Takrib dengan tangannya sendiri. Kitab fikih ya. Nah, dari situ. Nah, beliau itu salah satu amalannya yang terkuat adalah mendawamkan wudhu. Maka ajudan dari Jenderal Sudirman itu ketika kemana-mana selalu membawakan kendi. Untuk apa? Untuk ketika beliau sudah berhadas, maka beliau akan langsung berwudhu. Seperti yang diajarin oleh Ustaz Arifin, yaitu apa? Salah satunya tujuan harian mendawamkan wudhu. Nah, itu aja mungkin dari Ustadz. Insya Allah pemateri yang lain akan menyampaikan selanjutnya. Sadari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Al-Ustadz Arif Budiawan SPDI atas apa yang disampaikan. Nah, mudah-mudahan setelah mendengar paparan dari Ustadz Budi, kita lebih semangat lagi menjadi seorang santri. Nah, itu paparan dari Ustadz Arif Budi tentang santri secara nasional. Itu harus paham sejarahnya, kenapa ada hari santri, kenapa santri dan kiai sangat dihormati dan sangat baik namanya di kancah nasional. Baik, bicara selanjutnya, langsung saja biar tidak membuang waktu banyak, kita dengar, kita simak bersama apa yang akan dipaparkan oleh Ustadz Saiful Hidayat SAG. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata tentang santri. Tentang santri, supaya tidak terlalu panjang lebar, Ustadz diminta untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan santri. Ustadz Arif Budi alhamdulillah sudah sampaikan tentang sejarah hari santri dan bagaimana keterlibatan santri dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin sudah sering Ustadz sampaikan, mari sama-sama kita bangga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan hidup di dunia bukan hanya menjadi seorang yang beragama Islam, akan tetapi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang santri. Apa sih bedanya santri sama siswa yang di luar yang biasa? Antum bisa sebenarnya menerka-nerka. Santri itu sekolah paling tidak jauh dari orang tua. Coba
antum lihat sejarah-sejarah para ulama atau langsung ke sejarahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa begitu sukses, begitu bagus perjalanan hidupnya? Salah satunya beliau sejak muda dalam keadaan yatim piatu, yatim dulu, habis itu piatu, berjuang dengan gigih, dengan penuh pengorbanan, pokoknya serius dalam hidup, dalam nubuahnya. Beberapa ulama dalam keadaan yatim piatu, belajar melanglang buana ke sana kemari. Santri mungkin antum masih lengkap loh. Saya masih ada Ustadz, ayah dan bunda, apa hubungannya dengan hal ini? Antum ke pondok, seakan-akan santri itu yatim piatukan diri, bukan mendoakan orang tua biar tidak ada ya, bukan. Tapi kita sedikit mencontoh Nabi, para ulama yang banyak ilmunya, yakni memisahkan diri dari orang tua untuk berjuang. Loh, emang apa Ustadz bedanya? Coba lihat, perhatikan. Kalau antum sering di rumah bersama orang tua, kalau kesimpulan Ustadz, makin sering orang bersama orang tua, makin sering diomelin. Betul? Mecahin gelas diomelin, kamu ini bandel banget, telat datang ke rumah, habis main mulu, nggak sholat. Coba bedanya sama santri, bukan diomelin, malah didoakan terus. Kapan diingat didoakan, kapan diingat didoakan. Itu salah satu antum harus bersyukur menjadi seorang santri. Tahu Imam Sudais, Imam Mekah, kenapa beliau salah satu faktor bisa menjadi imam di Masjidil Haram? Karena suatu saat dia pernah bandel, tapi alhamdulillah orang tuanya faham agama. Ketika bandel ditegur sama orang tuanya, "Hei kamu, udah sana jadi imam di Masjidil Haram saja." Kesal orang tuanya, dia nakal, didoakan seperti itu. Apa yang terjadi? Sekarang menjadi imam di Masjidil Haram. Lah, antum alhamdulillah ada di pesantren. Setiap orang tua antum kangen didoakan. Tidak ada lagi yang mecahin kaca, diomelin dan lain sebagainya. Takutnya antum terlalu sering diomelin, keluar kata-kata yang tidak baik dari orang tua. Dasar anak nakal, nakal beneran. Jadi batu aja sana, jadi batu beneran. Hati-hati ya. Pokoknya yang pertama bersyukur menjadi santri, insya Allah penuh doa dan berkah. Yang kedua, ayo perhatikan, ini penting. Ustaz sering sampaikan agar ingat kembali. Di pesantren, santri, antum itu hidup di pesantren ibaratnya miniatur kehidupan di luar. Makanya jangan, nggak usah terlalu sering nelfon segala macam. Antum belajar hidup mandiri di pesantren, itulah santri. Ustaz, apa maksudnya miniatur hidup? Ya, misal antum bisa mengatur ekonomi di pesantren. Kadang dikasih uang, kadang enggak dikasih uang. Kadang cepat habis, kadang masih banyak, kadang hilang. Seperti halnya kita hidup di luar. Kita kerja, kadang dapat gaji, kadang enggak. Kadang dapat rezeki, kadang enggak dari gaji tersebut. Kadang panen, kadang enggak. Ada yang mencuri, ada yang baik, ada yang buruk di pesantren. Inilah miniatur kehidupan santri. Makanya santri itu kalau tidak mandiri bukan santri, yang cengeng, yang minta pulang. Kalau di pesantren mungkin masih enak, antum nggak betah, bete, bisa pulang ke rumah. Kalau nanti di kehidupan di luar, antum bete, putus asa, mau kemana? Makanya banyak di luar orang yang bunuh diri. Dia bete, sumpek hidup, mati aja. Na'udzubillah. Jadi antum belajar hidup mandiri di pesantren. Hidup bagaimana kalau gatal itu, sakit gatal harus ngapain? Antum harus tahu. Ya, ke UKS. Kalau belum sembuh lapor.
langsung diajak ke klinik. Jangan tahu-tahu baru satu timbul gatal udah nelpon, bunda ada virus, virus gatal dan lain sebagainya. Belajar mandiri. Imam Syafi'i masih muda sudah menjadi mufti. Banyak ulama-ulama di masa mudanya ini, di masa menjadi santrinya, dia manfaatkan dengan baik, maka nanti di masa tuanya insya Allah gemilang. Paham? Insya Allah santri adalah penerus ulama, penerus para nabi. Lalu berikutnya, terakhir, yang pertama tadi kita belajar mandiri, belajar jauh dari orang tua. Yang kedua, hidup di pesantren bagi santri adalah miniatur kehidupan. Antum bisa memanage kehidupan di pesantren, insya Allah nanti di luar sana bisa lebih baik lagi. Yang ketiga, yang terakhir, namanya santri itu berguru. Tidak mungkin dikatakan santri kalau tidak ada gurunya. Makanya Ustadz pesan, santri kalau mau merayakan hari santri, santri yang baik adalah santri yang menghormati gurunya dan asatidnya. Kenapa kita harus muliakan guru-guru atau kiai? Ya itulah santri. Santri itu manut sama kiai, manut sama ustadz. Keberkahan santri itu di situ. Suruh nyapu, suruh bersihin got. Bahkan kisahnya kan ulama kita itu Kiai Hasyim Asy'ari, yang gurunya itu siapa, yang gurunya yang Kiai Khalil ya kalau tidak salah, yang kehilangan cincin, istrinya kehilangan cincin di toilet. Apa yang dilakukan Imam Asy'ari? Wahai guruku, biar saya yang cari. Dia obok-obok itu kotoran apa segala macam.